Shalom untuk kita semuanya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang saya bawakan adalah segambar dan serupa dengan Allah. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami bisa menyadari bahwa kami segambar dan serupa dengan Allah. Untuk itu kami mau sama-sama belajar hari ini diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita melihat bagaimana penciptaan manusia pertama, bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia, segambar dan serupa dengan Allah, yang sering kita dengar dengan sebutan Imago Dei. Apa maksud segambar dan serupa dengan Allah? Apanya yang segambar dan serupa? Yang pertama, kita segambar dan serupa dengan Allah, maksudnya Allah adalah roh dan manusia juga memiliki roh. Roh yang ada pada jiwa manusia, sifat hakikinya itu memiliki hati nurani, memiliki akal budi, dan juga memiliki kehendak bebas. Jadi manusia itu juga memiliki ketiga hal ini yang membedakan dia dengan makhluk yang lainnya. Memiliki akal budi yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Memiliki hati nurani dan juga memiliki kehendak bebas. Bebas karena Allah nggak menciptakan manusia seperti robot. Yang kedua, dalam hal apa segambar dan serupa dengan Allah? Yang kedua adalah dalam hal moral. Allah itu adalah benar dan kudus. Sifat Allah itu adalah kebenaran dan kekudusan. Jadi manusia juga segambar dan serupa dengan Allah itu berbicara bahwa kita juga harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga yang dirusak oleh iblis yang pertama kali itu adalah gambar dan rupa Allah ini, kebenaran dan kekudusan itu. Sehingga kita jatuh dalam dosa, itu yang membuat kita kehilangan kebenaran dan kekudusan itu. Yang ketiga, segambar dan serupa dengan Allah, itu berbicara dalam hal sosial. Allah itu juga bersifat sosial. Kalau kita lihat dalam penciptaan, dia selalu pakai kata kita. Kata kita di sana itu berbicara sifat sosialnya Allah. Berbicara kepada Tritunggal dalam kitab Kejadian ini. Marilah kita menjadikan manusia. Sosial Allah itu ditujukan dengan kasih sayangnya. Kasih sayangnya kepada manusia. Dan kita juga kalau kita adalah makhluk sosial, maka kita harus mampu menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama kita. Tiga hal ini yang dimaksudkan oleh kitab Kejadian segambar dan serupa dengan Allah. Bahwa kita adalah manusia yang memiliki roh, yang memiliki kehendak bebas, hati nurani, dan juga akal budi. Yang kedua, kita adalah makhluk yang memiliki kebenaran dan kekudusan. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Yang ketiga, kita adalah makhluk sosial dengan adanya kasih sayang yang ada dalam diri kita yang bisa kita salurkan kepada sesama kita. Kita nggak bisa hidup sendiri, tapi kita saling mengasihi. Tidak sama dengan hewan dan binatang yang bisa saling membunuh, saling menyakiti. Tetapi kita manusia
memiliki kasih sayang. 3 hal ini yang harus kita miliki kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, bukan berbicara mengenai 3 hal. 3 hal yang saya maksud di sana tidak berbicara mengenai face atau wajah. Oh, face saya sama dengan Tuhan. Oh, berarti face Allah itu banyak dong gitu ya. Itu nggak berbicara mengenai face bulat, lonjong, enggak. Kemudian yang kedua tidak berbicara mengenai body ya, tubuh. Gemuk, kurus, tinggi, panjang, bukan itu. Kemudian segambar dan serupa dengan Allah itu juga bukan berbicara mengenai gender, laki-laki dan perempuan. Bukan. Tapi segambar dan serupa Allah yang saya jelaskan yang tadi. Sadari bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Amin buat firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, sering kali kami gagal menyadari hidup kami bahwa kami segambar dan serupa dengan Allah, dan iblis sering mencuri itu dalam diri kami sehingga kami tidak menyadarinya dan kami jatuh dalam dosa. Terkadang kami tidak menempatkan diri kami sama seperti Allah, segambar dengan Allah, dan menempatkan diri kami, merendahkan diri kami sama seperti dengan ciptaan yang lain. Tapi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, kami buka mata rohani kami dan kami melihat kami adalah gambar dan rupanya Allah. Bagimulah pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.